Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi dua arah antara dua orang atau lebih secara verbal atau non-verbal dalam suatu hubungan di mana terjadinya proses pertukaran informasi yang saling membutuhkan, dan biasanya komunikasi ini tidak diatur secara formal sehingga pembicara ataupun pendengar akan saling mendapatkan informasi. Misalnya pembicara mendapatkan timbal balik dari si pendengar dan si pendengar pun mendapatkan informasi mengenai masalah pembicara tersebut. Selanjutnya, komponen komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terdiri dari 9 komponen. Yang pertama ada sumber ke penerima. Komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya ketika seorang guru sedang mengajar muridnya. Seorang guru akan menjadi pemilik informasi dan seorang murid akan menjadi penerima informasi. Yang kedua ada pesan. Dalam komunikasi interpersonal, kita dapat mengirim pesan atau menerima pesan melalui panca indera yang kita miliki. Contohnya, saat kita menganggukkan kepala, maka akan bermakna setuju dari penerima dan menerima pesan, kemudian mengolahnya pada bagian otak. Akhirnya, dapat menyimpulkan bahwa lawan bicara menyetujui informasi yang telah kita sampaikan. Yang ketiga, ada accoding ke decoding. Dalam komunikasi interpersonal, akan terjadi proses penghasilan komunikasi oleh pembicara dan pemaham informasi oleh si pendengar. Contohnya, ketika guru menerangkan mengenai proses perhitungan aljabar dan murid akan mencoba memahami apa yang telah guru jelaskan. Yang keempat, ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah seluruh media yang dapat menghubungkan pemilik informasi dengan menerima informasi. Yang kelima yaitu gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang dapat mengalihkan sebuah pesan, itu bisa disebut dengan gangguan komunikasi. Contohnya suara bising ketika kita sedang mengobrol. Akibatnya sebagai penerima pesan itu kita akan sulit untuk memahami dengan cepat atau tidak memahami sama sekali. Yang keenam yaitu umpan balik. Ketika kita sudah mendapatkan informasi, kita akan memberikan reaksi terhadap informasi atau pesan tersebut. Contohnya ketika kita berbelanja online, baju yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Maka kita akan memberikan umpan balik negatif dalam bentuk review bintang 1. Yang ketujuh, konteks. Komunikasi akan terjadi dalam ruang lingkup yang dapat memengaruhi isi pesan yang disampaikan. Contohnya, ketika kita berada di tempat yang mewajibkan kita formal, maka informasi yang akan kita sampaikan akan terkesan lebih formal. Yang terakhir, etika. Setiap tindakan dalam berkomunikasi harus memahami etika moral yang berlaku. Contohnya ketika kita sedang berbicara dengan guru, gaya komunikasi yang kita praktekkan harus berbeda ketika berbicara dengan teman. Karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama, ada dua orang atau lebih. Dalam pengertian komunikasi interpersonal, dapat kita pahami bahwa komunikasi ini memiliki syarat, yaitu adanya sumber informasi dan penerima informasi. Yang kedua, bersifat rasional. Artinya, dalam komunikasi interpersonal akan berperan dalam hubungan antar manusia, sehingga komunikasi interpersonal akan bersifat rasional. Yang ketiga, komunikasi memiliki banyak macam bentuk. Ketika sudah memasuki era modern, komunikasi interpersonal memiliki banyak macam bentuk. Kita banyak menggunakan media untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, adanya pilihan-pilihan. Nah, informasi pesan yang kita sampaikan merupakan hasil dari pesan yang kita telah pilih. Nah, artinya secara psikologis
kita akan menyaring pesan yang kita sampaikan kepada tiap individu berdasarkan jenis hubungan dan kedekatan. Nah, yang kelima, dalam lingkup kesatuan. Nah, komunikasi interpersonal terjadi dalam ruang lingkup kesatuan yang luas. Nah, maksudnya kita akan berbicara secukupnya kepada orang yang kita kenal, seperti ketika transaksi jual beli. Nah, yang terakhir, secara verbal dan non-verbal. Nah, sebagai sumber informasi, kita dapat memberitahukan pesan yang kita sampaikan melalui 5 panca indera. Sifat komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal adalah secara inheren bersifat relasional. Karena sifatnya saling bergantung, komunikasi interpersonal tidak dapat dihindari dan bersifat sangat penting. Yang kedua, komunikasi interpersonal berada pada sebuah rangkaian kesatuan. Komunikasi interpersonal berada dalam sebuah rangkaian kesatuan yang panjang, yang membentang dari impersonal ke personal yang lebih tinggi. Impersonal adalah orang yang tidak dikenal, misalnya penjual kepada pembeli. Sedangkan personal yang lebih tinggi yaitu orang yang telah mengenal kita, atau bisa disebut dengan akrab, seperti kita kepada teman kita. Yang ketiga, komunikasi interpersonal berlangsung dalam berbagai bentuk. Komunikasi interpersonal pada umumnya berlangsung secara tatap muka. Misalnya, kita berbicara dengan ibu atau ayah kita. Namun, di era kemajuan teknologi komunikasi seperti sekarang, komunikasi interpersonal dapat dilakukan melalui surat elektronik atau sosial media. Dan yang keempat, komunikasi interpersonal melibatkan berbagai pilihan. Pesan-pesan interpersonal yang akan kita komunikasikan kepada orang lain adalah hasil dari berbagai pilihan yang telah kita buat. Maksudnya adalah momen ketika kita harus membuat pilihan kepada siapa kita berkomunikasi dan apa yang akan kita katakan.